Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Kalau di video sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sequence manual transmission dan wet clutch. Nah, di video kali ini, kita akan membahas komponen yang dapat menyempurnakan fungsi dari manual transmission di kendaraan roda 2, yaitu quick shifter. Quick shifter. Komponen ini merupakan komponen yang sangat berperan penting dalam ajang kompetisi untuk memaksimalkan performa kendaraan, di mana alat ini akan mempermudah rider dalam melakukan shifting tanpa perlu menekan pedal coupling atau tuas coupling. Tentunya, dengan mengurangi beberapa langkah atau algoritma dalam proses shifting, hal ini akan sangat berperan penting karena akan menghasilkan performa atau shifting yang lebih cepat dan presisi. Gagasan dari cikal bakal terlahirnya quick shifter sendiri sebenarnya dimulai dari suatu teknik yang disebut sebagai clutchless. Teknik ini sangat mirip dengan sistem kerja quick shifter sendiri, di mana rider tidak perlu menggunakan coupling dalam melakukan shifting. Tapi sebelum kita membahas mengenai clutchless, agar kawan-kawan yang belum paham bagaimana mekanisme dari transmisi manual pada kendaraan roda 2 dapat bekerja, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Dan untuk kalian yang udah paham dan mau skip, kalian bisa loncat ke timestamp berikut ini. Nah, sistem kerja dari transmisi manual pada motor atau yang biasanya disebut dengan sequential transmisi adalah sekumpulan gear yang terdiri dari beberapa rasio atau pasangan gear, di mana rasio gear ini bertujuan untuk mengkonversi antara torsi dan kecepatan putaran mesin melalui sebuah tuas persneling. Contohnya, untuk mendapatkan torsi yang besar, maka gear input harus memiliki size yang lebih kecil dan size gear output harus memiliki size yang lebih besar. Sedangkan untuk mendapatkan kecepatan, maka gear input dan output harus memiliki size yang hampir sama. Transmisi sliding mesh pertama kali diperkenalkan oleh Panhard et Levasseur pada tahun 1890 dengan konsep manual 3 percepatan non-synchronized. Sebelum itu, kendaraan hanya menggunakan satu rasio gear untuk start hingga mencapai top speed. Sistem rasio tunggal ini jelas sangat tidak efisien karena harus mampu melayani kondisi awal kendaraan bergerak sekaligus kecepatan puncak. Karena tidak adanya proses shifting maupun pilihan rasio, sistem tersebut belum dianggap sebagai transmisi. Kembali lagi ke pembahasan mengenai sliding mesh sebagai transmisi pertama yang diakui. Alat ini terdiri dari beberapa pasang gear, yakni gear 1, 2, 3. Dan untuk kendaraan roda 4, kita akan menemukan juga reverse gear sebagai rasio gear keempatnya. Tetapi walaupun jenis transmisi sliding mesh konvensional ini memiliki lebih banyak rasio gear, transmisi ini juga memiliki kekurangannya sendiri, yakni sulit untuk melakukan perpindahan rasio secara leluasa pada saat kendaraan sedang dioperasikan. Ini disebabkan tidak adanya synchronize yang berfungsi untuk membantu proses shifting. Alhasil, saat proses shifting dilakukan secara paksa, maka kita akan mendengarkan suara benturan antara gear. Dan tentunya suara benturan antara gear ini dapat menyebabkan keausan yang tergolong cepat seiring dengan penggunaannya. Oleh karena itu, alat ini juga memiliki panggilan lain sebagai crash box. Karena kekurangannya inilah, maka transmisi sliding mesh pun dikembangkan kembali menjadi transmisi yang saat ini paling banyak beredar di masyarakat, yakni transmisi manual dengan konfigurasi constant mesh. Sama halnya dengan sliding mesh. Pada constant mesh juga terdapat sekumpulan rasio gear. Namun, yang membedakan rasio gear ini sudah saling tersambung satu sama lain tanpa terkoneksi langsung dengan shaft yang membuat setiap pasangan gear ini dapat bergerak secara bebas. Dan untuk spesifiknya, constant mesh sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua, yakni manual transmission yang digunakan pada kendaraan roda 4 dan juga sequential manual transmission yang digunakan pada kendaraan roda 2. Karena kedua transmisi constant mesh ini pasti memiliki sedikit perbedaan dalam mekanisme perpindahan rasio gear. Ditambah lagi dalam transmisi sequential, constant mesh tidak terdapat reverse gear atau gigi mundur. Untuk kawan-kawan yang tertarik dengan pembahasan mengenai transmisi manual pada kendaraan roda 4, kalian bisa cek link videonya di kolom deskripsi di bawah atau di kanan atas video ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke sistem kerja dan part-partnya dari transmisi manual pada sepeda motor. Kita mulai dari part-partnya terlebih dahulu. Part yang pertama adalah input dan juga output shaft, di mana input shaft terhubung dengan mesin atau lebih tepatnya gear yang menuju crankshaft. Sedangkan output shaft terhubung dengan gearbox hingga ke roda kendaraan.
Lalu part yang kedua adalah gear yang terdiri dari 5 rasio gear. Karena sampel yang kita gunakan di sini adalah transmisi manual dengan 5 percepatan, setiap gear ini memiliki rasionya masing-masing. Untuk gear pertama rasionya adalah 1:25, yang artinya 2,75 kali putaran gear input menghasilkan 1 kali putaran gear output, dengan tujuan mendapatkan torsi yang besar. Lalu gear 2 dengan rasio 1:1,78, gear 3 dengan rasio 1:1,37, dan juga gear 4 dengan rasio yang memiliki sebutan direct gear ratio. Karena rasionya adalah 1:1, di mana 1 kali putaran gear input akan menghasilkan 1 putaran gear output. Dan terakhir, gear PIM dengan rasio 1:0,9 sawom, di mana gear PIM ini memiliki gear input dengan size yang lebih besar jika dibandingkan dengan gear output. Ini disebut sebagai overdrive ratio. Namun, berbeda dengan tujuan gear lainnya, di mana gear lainnya itu bertujuan untuk mendapatkan kecepatan atau torsi. Tujuan awal dari overdrive ratio bukan mendapatkan kecepatan ataupun torsi yang lebih tinggi, melainkan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan juga durabilitas mesin yang lebih baik karena mesin dapat menghasilkan kecepatan kendaraan yang tetap tinggi, namun dengan kecepatan putaran mesin yang lebih rendah dibandingkan dengan gear 4 atau direct gear ratio. Lalu jika kita lihat dari setiap gear ini memiliki bentuk yang berbeda juga, jadi kita akan pisahkan berdasarkan warnanya. Di sini kita memiliki 3 jenis gear berdasarkan bentuknya. Jenis gear yang pertama berukuran kecil adalah static gear atau gear tetap, di mana gear ini terhubung langsung dengan input shaft dan posisinya tidak dapat bergeser. Kita gunakan warna kuning untuk gear ini. Lalu bentuk gear yang selanjutnya adalah freewheeling gear atau gear bebas. Gear ini dapat berputar secara bebas pada sumbunya tanpa terhubung dengan shaft. Kita gunakan warna biru. Selanjutnya yang terakhir adalah slide gear atau gear geser yang memiliki slide atau gigi pada lingkar dalamnya. Gear ini bekerja sebagai penghubung antara gear dan juga shaft agar tetap dapat berputar mengikuti sumbunya namun masih dapat bergeser ke kiri dan juga ke kanan secara bebas. Kita berikan warna merah untuk gear ini. Dan kalau kita lihat lebih detail pada bagian samping slide gear terdapat gigi. Gigi ini bernama dog teeth. Lalu kembali ke freewheeling gear. Freewheeling gear atau gear bebas juga terdapat celah yang memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan dog teeth yang memungkinkan dog teeth untuk mengakomodasi celah ini dan saling mengunci antara kedua gear tersebut. Pada saat salah satunya berputar, bentuk gear ini memungkinkan shifting dilakukan tanpa menekan tuas kopling atau clutch lever. Namun berbeda dengan quick shifter, metode ini akan membuat perpindahan gigi terasa lebih kasar. Lanjut, part yang selanjutnya adalah shifting forks yang berfungsi sebagai pengait gear-gear tertentu. Lalu ke bawahnya terdapat shifting drum yang memiliki saluran untuk setiap shifting forks dalam mengendalikan rasio gear. Dan terakhir adalah perangkat tuas persneling untuk mengoperasikan shifting drum. Oke, itu dia part-part yang terdapat di transmisi manual sequential constant mesh ini atau transmisi manual untuk motor ini. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Seperti biasa tentunya transmisi ini akan mulai bekerja pada saat mesin dihidupkan dan putaran yang dihasilkan dari dapur pacu akan tersalurkan hingga input shaft pada gearbox. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gear yang tidak berputar dan juga putaran pada bagian output gear tidak mempengaruhi output shaft. Ini adalah posisi gear netral. Lalu untuk memulai mengakses rasio gear ini kita perlu mengoperasikannya melalui tuas coupling dan juga tuas persneling untuk memutar shifting drum dan menggeser slide gearnya. Contohnya, untuk menggeser rasio gear 1 kita perlu menggeser slide gear pada rasio gear VC. Selanjutnya, rasio gear ini akan bergeser dan mengunci gear bebas pada rasio gear 1 dan putaran pun diteruskan menuju output shaft hingga ke roda kendaraan. Sedangkan untuk sliding pada rasio gear sim akan ikut berputar namun tidak akan mempengaruhi input shaft. Maka dari itu kita akan silang gear yang tidak berputar ini dan inilah jalur rasio gear 1. Selanjutnya untuk rasio gear 2 bisa diakses dengan cara menekan persneling. Kembali beserta dengan koplingnya untuk memutar drum dan menggeser sliding gear. Slide gear 5 akan kembali ke posisi semula dan slide gear pada rasio 4 bergeser ke arah rasio gear 2 dan mengunci gear bebasnya, output shaft berputar dan gear bebas pada rasio 4 kita silang karena tidak memberikan dampak pada input shaft. Dan inilah jalur rasio gear 2. Selanjutnya rasio gear 3, di mana sliding gear 4 akan bergeser melepas rasio gear 2 dan berpindah menuju rasio gear 3. Lanjut untuk rasio gear 4.
sliding gearnya akan kembali ke posisi semula, dan sliding gear 3 akan bergeser menuju rasio gear 4 untuk mengunci freewheeling gearnya. Putaran ini juga akan tersalurkan menuju rasio gear 5. Namun putaran yang tersalurkan ini tidak akan mempengaruhi input shaft, karena gear pada input shaft dapat bergerak bebas. Dan seperti inilah jalur rasio pada gear 4. Selanjutnya yang terakhir adalah gear shift atau overdrive rasio, diakses dengan cara melepas rasio gear 4 dan sliding mesh-nya berpindah mengunci rasio gear 5. Sama seperti sebelumnya di mana rasio gear 4 akan ikut berputar namun tidak akan memberi pengaruh pada input shaft. Nah, dengan banyaknya rasio transmisi inilah yang membuat kendaraan kita dapat digunakan di segala medan dan juga kondisi-kondisi tertentu sesuai torsi dan kecepatan yang kita butuhkan, baik di tanjakan, di jalan menurun, dan juga jalanan datar. Oke, kita kembali lagi berbicara tentang clutchless dan quick shifter. Clutchless adalah teknik untuk memaksimalkan performa dari transmisi konvensional yang sudah kita bahas sebelumnya. Teknik ini memanfaatkan selisih ukuran antara dog teeth atau pengait dengan celah pada freewheeling gearnya. Prosesnya dilakukan dengan menekan setengah tuas persneling agar sliding gear terlepas, lalu menurunkan pedal gas sehingga perbedaan kecepatan putaran antara sliding gear dan juga freewheeling gear dapat diminimalkan. Selisih kecepatan ini sendiri harus berada di bawah 1000 rpm, sehingga teknik clutchless membutuhkan timing yang cepat dan juga tepat. Setelah selisih antara sliding gear dan freewheeling gear berada di bawah 100.000 rpm, maka pengemudi bisa melanjutkan untuk menekan tuas persneling hingga dog teeth pada sliding gear dan juga celah pada freewheeling gear saling mengunci satu sama lain. Penggunaan teknik ini tentunya sangat membantu dalam mengurangi delay pada saat melakukan shifting jika dibandingkan dengan menggunakan tuas kopling. Nah, dengan memanfaatkan prinsip kerja dari teknik clutchless ini, maka engineer pun mengembangkannya menjadi sebuah teknologi yang sekarang kita kenal dengan sebutan quick shifter. Quick shifter merupakan alat yang berfungsi hampir sama dengan clutchless, di mana quick shifter diposisikan di bawah tuas persneling dan langsung terhubung dengan tuas persneling tersebut. Pada saat digerakkan tuas persneling ini, akan menggerakkan rod yang terhubung dengan sensor pada unit quick shifter, di mana sensor tersebut akan memberikan sinyal menuju ECU yang sudah terintegrasi dengan teknologi quick shifter. Sedangkan ECU yang belum terintegrasi dengan quick shifter biasanya membutuhkan modul tambahan. Pada quick shifter aftermarket, modul ini dipasang di antara sensor quick shifter dan ECU. Ketika tuas persneling digerakkan, sensor akan mengirimkan sinyal ke ECU melalui modul tersebut. Sinyal ini kemudian memerintahkan ECU untuk memutus proses ignition, sehingga koil berhenti bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Pemutusan ignition ini efektif menurunkan putaran mesin hingga perpindahan gigi selesai. Setelah shifting berhasil dan rider melepas tuas persneling, modul pun berhenti memutus sinyal dan ignition kembali aktif. Dan oke, kurang lebih begitulah untuk mekanisme kerja dari quick shifter yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.